Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah Belajar Matematika dengan materi pembahasan soal prediksi PAS1 kelas 7 bagian yang pertama. Oke, sudah siap? Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Diketahui bilangan bulat sebagai berikut. Ada 0, negatif 1, negatif 3, 2, 8, negatif 5, 6, 4, dan negatif 8. Maka urutan dari yang terkecil ke besar adalah, bagaimana penyelesaiannya? Iya, perhatikan pada layar ya, pada garis bilangan, di sini garis bilangan bulat, urutan bilangannya makin ke kanan semakin besar. Dan sebaliknya, artinya semakin ke kiri semakin kecil. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada garis bilangan bulat, di mana untuk bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 itu bilangan positif. Kemudian yang di sebelah kiri 0 disebut bilangan negatif. Di mana di sini dari kiri ke kanan bilangannya semakin besar. Sebaliknya di sini dari kanan ke kiri maka bilangannya semakin kecil ya. Jadi dari kanan ke kiri semakin kecil dan kalau dari kiri ke kanan semakin besar. Maka kalau di sini diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, maka di sini kita ambil bilangan yang negatif. Berapa bilangan yang negatif? Yaitu negatif 8. Tentunya di sini yang tertulis paling kiri seperti ini. Dan disusul negatif 5, negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4, 6, dan 8. Itulah urutan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Mudah dipahami ya? Iya, pasti bisa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Suhu di kota Yogyakarta tercatat 31 derajat Celcius, sedangkan suhu di daerah wisata Kaliurang tercatat 22 derajat Celcius. Maka selisih suhu dari kedua tempat tersebut adalah, perhatikan penyelesaiannya, untuk selisih suhu sama dengan suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Sehingga di sini kita tinggal mengurangi 31 derajat Celcius oleh 22 derajat Celcius. Sehingga akan diperoleh 9 derajat Celcius. Itulah selisih suhu dari dua tempat, yaitu kota Yogyakarta dengan daerah wisata Kaliurang. Mudah bukan? Iya. Pasti mudah. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan nilai dari negatif 5, negatif 4 dikali 2 ditambah 12 dibagi 4 dan ditambah 7. Sama dengan berapa? Bagaimana cara menyelesaikannya? Iya, perhatikan penyelesaian yang ada di layar. Urutan operasi yang didahulukan adalah kurung kali batamku. Apa itu? Artinya di sini kurung kali atau bagi, baru kemudian tambah atau kurang. Karena di sini tidak ada kurung, maka di sini langsung kita bisa melakukan operasi bilangan dengan cara kali atau bagi. Kemudian baru tambah atau kurang. Perhatikan di sini bilangannya, iya. Min 5 dikurangi 4 kali 2 ditambah 12 dibagi 4 tambah 7. Cara mengerjakannya adalah perkalian dan pembagian dulu ya. Kali atau bagi. Di sini min 4 dikali 2 menjadi negatif 8. Sementara di sini 12 dibagi 4. Hasilnya adalah
3. Ya. Sementara yang lain, negatif 5 dan 7 tetap ya, belum dihitung atau belum dioperasikan penjumlahan ataupun negatif 5 ini ya. Oke. Selanjutnya, setelah tidak ada perkalian ataupun pembagian, maka kita bisa menghitung dengan menjumlah atau mengurang. Di sini negatif 5 dikurangi 8 menjadi ya, negatif 13. Sementara yang 3 ditambah 7 menjadi 10. Kemudian kita jumlahkan. Negatif 13 ditambah 10, hasilnya adalah negatif 3. Mudah bukan? Iya, betul. Pasti mudah. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Suatu tes diberikan 40 soal dengan aturan penskoran sebagai berikut. Jika benar diberi skor 4, menjawab salah diberi skor negatif 1, sedangkan tidak dijawab diberi skor 0. Jika Andi menjawab benar 30 soal, menjawab salah 4 soal, dan sisanya tidak dijawab, maka skor nilai Andi adalah, bagaimana caranya? Iya, total skor nilai adalah dari skor 4 ini jika benar, ya 4 dikali berapa benarnya, ditambah dengan skor negatif 1 jika salah, berarti negatif 1 dikali berapa yang salah, dan ditambah 0, ya, karena 0 itu tidak menjawab, maka diberi nilai 0 dikali berapa yang tidak dijawab. Oke, kita ganti dari yang diketahui dari soal. Jika Andi menjawab benar 30, berarti 4 dikali 30. Sehingga seperti ini ya. Salahnya adalah 4, maka negatif 1 dikali 4. Kemudian ditambah 0 dikali 6. Dari mana 6? Ya, di sini jumlah soal adalah 40 soal. Sementara Andi dapat menjawab dengan benar 30 dan yang salah 4. Sehingga Andi menjawab 34 soal. Berarti masih tersisa 6 yang tidak dijawab. Nah, karena di sini jika tidak dijawab nilainya 0, maka ya skornya adalah 0 dikali 6. Kemudian dari masing-masing perkalian kita hitung dulu ya. 4 dikali 30 menjadi 120. Negatif 1 dikali 4 hasilnya negatif 4. Dan 0 dikali 6 hasilnya 0. Sehingga di sini kalau kita jumlahkan, kita menjumlahkan 120 ditambah negatif 4 dan ditambah 0. Tentunya yang kita hitung cukup 120 ditambah negatif 4. Ditambah negatif 4 sama halnya dikurang 4. Sehingga skor terakhir atau total skornya adalah 116. Bagaimana? Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut. Untuk soal nomor 5. Pecahan berikut senilai. Senilai apa artinya? Sama nilainya. Oke? Di sini permintaannya adalah kecuali. Kecuali yang mana ya? Ya, coba perhatikan penyelesaiannya seperti apa. Coba untuk option A. 2/3 dengan 6/9. Di sini 6/9 kita sederhanakan. Pembilang dan penyebutnya dibagi 3 ya. Di sini bisa kita tuliskan 6 dibagi 3, 9 dibagi 3. Hasilnya 2/3. Artinya 6/9 itu sama dengan 2/3. Berarti senilai. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke option B. Option B di sini 12/24. Pembilang dan penyebutnya dapat dibagi dengan 12 ya. Dibagi dengan 12 sehingga nanti 12/24 itu nanti kita tulis dengan 12 dibagi 12
per 24 dibagi 12. Ya, 12 dibagi 12 hasilnya 1. 24 dibagi 12 hasilnya 2. Berarti menjadi 1 per 2. Artinya 12 per 24 itu sama dengan setengah atau 1 per 2. Berarti option B adalah senilai. Ya. Kita lanjut ke option C. 25% dengan seperempat. Ya. Perhatikan, di sini 25% itu sama dengan 25 per 100. Kita sederhanakan masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 25 seperti ini. 25 dibagi 25. 100-nya juga dibagi 25. Hasilnya menjadi 1 per 4. Ya, 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi 1 per 4. Artinya 25% itu senilai dengan 1 per 4. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Kita lanjut untuk yang option D, 0,45. Di sini ya. Apakah senilai dengan 5 per 9 atau apakah sama dengan 5 per 9? Kita lihat dari penyederhanaan atau mengubah bentuk 0,45 ini menjadi 45 per 100. Selanjutnya kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 5 ya. 45 dibagi 5, 100-nya juga dibagi 5. Hasilnya menjadi 9 dan 100 dibagi 5 hasilnya 20. Artinya 0,45 itu nilainya sama dengan 9 per 20. Apakah sama dengan 5 per 9? Tentunya tidak sama ya. Berbeda, artinya tidak senilai. Berarti untuk nomor 5 ini, pecahan berikut ini senilai kecuali yang D. Ya. Jadi yang tidak senilai adalah option D. Oke? Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Bilangan pecahan yang terletak antara setengah atau 1 per 2 dan 4 per 5 adalah berapa saja? Ya, kita selesaikan bersama-sama. Di sini antara setengah dan 45 itu ada pecahan di sini. Berapa dan berapa, gitu ya. Bagaimana caranya untuk menyisipkan pecahan yang terletak di antara dua pecahan ini? Ya, caranya adalah kita samakan penyebutnya ya menjadi 10. Jadi penyebutnya tadi 2, di sini 5 ya. Di sini KPK 2 dan 5 adalah 10. Berarti 2-nya kita kali 5 menjadi 10. 1 juga dikali 5 menjadi 5 ya. Jadi 1 per 2 itu sama dengan 5 per 10 ya. Berubah angka tapi nilainya tetap sama. Demikian juga yang di sini 4 per 5, penyebutnya adalah 5, dijadikan 10 berarti harus dikali 2, sehingga 4-nya juga dikali 2. 4 kali 2 menjadi 8. Gitu ya. Penyebutnya sudah sama di sini ya, 10 dan 10. Hanya tinggal melihat pembilangnya. Di sini ada angka 5, di sini ada angka 8. Antara 5 dan 8 ada angka berapa saja? Iya, betul. Di sini antara 5 per 10 dengan 8 per 10 itu yang kita pikirkan adalah pembilangnya. Antara 5 dan 8 ini ada angka 6 dan 7. Kemudian diberi penyebut 10 keduanya ya. Jadi sisipannya adalah 6 per 10 dan
7/10. Sehingga kalau kita baca dari kiri ke kanan urut di sini ya, ada pembilangnya mulai dari 5, 6, 7, dan 8. Penyebutnya sama, 10, 10, 10, dan 10. Jadi pecahan yang terletak antara setengah dan 4/5 itu adalah 6/10 dan 7/10. Atau di sini 6/10 juga bisa disederhanakan menjadi 3/5. Sementara yang 7/10 tetap 7/10 karena tidak bisa disederhanakan lagi. Oke? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang dermawan akan membagikan sembako kepada beberapa warga yang terdampak COVID-19. Jika tersedia 600 kg beras, 400 butir telur, dan 300 kantong plastik minyak goreng, maka jumlah maksimal warga yang dapat diberi dengan bagian yang sama adalah, ya, perhatikan, kita faktorisasi dari masing-masing bilangan yang diketahui, mulai dari beras yaitu 600 kg, berarti 600. Kita faktorisasi dengan bilangan prima yaitu di sini sama dengan 2/3 dikali 3 dikali 5/2. Gitu ya. 2/3 berapa? 8. 5/2 berapa? Iya, 25. Jadi kalau dikalikan ini 8 dikali 3 dikali dengan 25 ya, maka hasilnya adalah 600. Oke, nah demikian juga untuk yang telur. Di sini ada 400. Kita faktorisasi 400 menjadi 2/4 dikali 5/2 ya. 2/4 itu berapa? Iya, 16 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu jadinya 16. Sementara yang 5/2 adalah 25. Kalau dikalikan 16 dikali 25 hasilnya adalah 400. Demikian juga nanti untuk yang minyak goreng. Di sini ada 300 kantong, berarti faktorisasi dari 300 adalah 2/2 dikali 3 dikali 5/2. Gitu ya. Nah, jadi bilangan yang dipakai di sini bilangan prima 2, 3, 5. 2 dan 5. 2, 3, dan 5. Ya. Begitu ya. Dalam memfaktorisasi kita menggunakan bilangan prima kemudian diberi pangkat agar nilainya sama dengan yang difaktorisasi tadi ya, asal-usulnya tadi. Oke. Selanjutnya kita ingin mencari FPB-nya. FPB dari 600, 400, dan 300. Berapa? Tentunya di sini kita melihat bilangan pokoknya yang sama. Di sini yang sama ketiganya ada, gitu ya. Oh, di sini ada angka 2 dan yang satunya angka 5. Kalau angka 3 bagaimana? Ya, memang 600 dan 300 ada, tapi untuk 400 di sini tidak ada angka 3. Berarti angka 3 tidak kita pakai, ya, kita tinggalkan. Berarti yang dipakai adalah angka 2 dan angka 5. Nah, kemudian kita pilih pangkatnya yang terkecil, ya. Untuk mencari FPB, FPB itu identik dengan faktor, ya. Jadi situ yang dapat membagi, maka kita cari pangkat yang terkecil. Berarti di sini 2/2. Dan di sini satunya lagi yaitu karena ketiganya sama ya, 5/2 semua, maka kita pakai salah satu yaitu 5/2 seperti ini. Jadi FPB-nya adalah 2/2 dikali 5/2. 2/2 berapa? Iya, 4 dan 5/2 berapa? 25.
Sehingga 4 dikali 25 sama dengan, iya betul, 100. Jadi di sini banyak warga yang dapat diberi bagian yang sama adalah ada 100 orang, gitu ya. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada berapa orang? Nah, ada 100 orang. Bagaimana? Bisa dilanjut? Iya, pasti bisa. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini kumpulan benda yang dapat disebut sebagai himpunan, kecuali. Ya, kecuali berarti yang bukan himpunan. Jadi di sini ada beberapa kumpulan, tapi tidak semua kumpulan itu bisa disebut sebagai himpunan. Kita definisikan dulu apa itu dari pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Ya, ingat ya. Di sini cirinya himpunan itu dapat didefinisikan dengan jelas atau diterangkan dengan jelas, gitu ya. Ya, tidak menimbulkan persepsi yang lain atau arti yang lain. Oke? Nah, kita amati satu persatu dari jawaban option A, B, C, dan D. Di sini kumpulan lukisan pahlawan pejuang kemerdekaan di Indonesia. Ini definisinya jelas. Sehingga di sini bisa disebut sebagai himpunan. Betul, ya. Yang B, kumpulan makanan yang terbuat dari gandum. Ya, jelas juga makanan yang terbuat dari gandum itu artinya di sini orang tidak mengatakan makanan dari bahan yang lain ya, karena di sini yang terbuat dari gandum. Jadi sudah jelas. Yang C, kumpulan nama bunga yang berwarna putih. Ya. Di sini mengumpulkan atau kumpulan bunga-bunga yang berwarna putih juga jelas. Warna putih di sini jelas, ya, tidak ada yang berbeda. Oke, sementara yang D, kumpulan lukisan yang indah. Bagaimana kira-kira? Kata indah ini, lukisan yang indah itu bagaimana kira-kira? Ya, bagi semua orang tentunya berbeda, ya. Jadi lukisan yang indah mungkin untuk si A dianggap indah, tetapi bagi si B tidak indah. Nah, disinilah yang dikatakan tidak jelas atau definisinya bagi si A dan si B berbeda. Sehingga untuk D bukan himpunan, ya. Jadi kumpulan lukisan yang indah itu bukan merupakan himpunan. Jadi kecuali yang D, ya. Jadi yang bukan adalah yang D, gitu. Bisa dipahami ya? Iya, pasti bisa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Pernyataan berikut ini yang benar adalah apakah A, B, C, atau D? Perhatikan pembahasan mengenai simbol, ya, simbol seperti huruf E ini, ya. Simbol seperti huruf E ini dibaca elemen dari atau anggota dari. Sementara kalau simbol yang diberi coretan, ya, seperti huruf E kemudian dicoret, maka di sini ada tambahan bukan, ya. Bukan elemen dari atau bukan anggota dari. Oke, selanjutnya kita terapkan ke dalam pilihan. Ya, di sini pada pilihan A, 4 dibaca apa nih? Iya, betul. Elemen dari atau anggota dari himpunan bilangan ganjil. Kita lihat anggota dari bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Apakah ada 4-nya di sini? Ternyata tidak ada 4-nya. Berarti kalau di sini dinyatakan sebagai elemen atau anggota, berarti pernyataan ini benar atau salah? Iya,
salah. Karena 4 tidak ada di dalam himpunan bilangan ganjil. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke option B. Di sini terlihat anggotanya sudah jelas. 4 ada nggak di dalam? Ya ada, tetapi kok dinyatakan bukan, ya. 4 bukan elemen atau 4 bukan anggota dari himpunan 2, 4, 6, 8, 10. Berarti pernyataan ini benar atau salah? Iya, salah ya. Jadi karena di sini dicoret, harusnya tidak perlu dicoret atau merupakan elemen harusnya, tetapi dicoret atau dikatakan bukan elemen sehingga kalimat yang option B menjadi salah. Kita lanjut ke option C. 2 anggota dari himpunan bilangan prima. Siapakah bilangan prima itu atau siapa saja anggotanya? Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ya, bilangan prima masih ingat ya? Bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan lain. Yang dapat membagi siapa? Ya, bilangan itu sendiri. Ya, nah itulah arti dari bilangan prima. Ya, demikian juga bilangan prima itu bisa dikatakan sebagai bilangan yang mempunyai 2 faktor. Siapa faktornya? 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, itu. Nah, sehingga di sini 2 dikatakan elemen atau anggota dari bilangan prima. Benar atau salah? Ya, tentunya di sini benar. Kenapa? Karena di dalam himpunan bilangan prima ada angka 2. Berarti angka 2 itu anggota dari bilangan prima. Berarti benar. Ya, option C benar. Kita lanjut option D. 3 bukan anggota atau bukan elemen, karena dicoret ini ya, dari himpunan bilangan prima. Sama, bilangan prima itu anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Pernyataan ini benar atau salah? Iya, karena dicoret jadinya menjadi salah. Ya, harusnya 3 anggota atau elemen dari bilangan prima. Tapi karena dikatakan bukan, karena ini dicoret berarti bukan, jadi menjadi salah. Ya, jadi yang benar adalah yang option C saja. Oke, bisa dipahami ya? Semoga kalian semua paham. Amin. Kita lanjut ke soal nomor 10. Banyak himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, E. Ada berapa? Ya, coba perhatikan penyelesaian yang ada di layar. Kita hitung dulu banyak anggota A. Ada 5. Jadi NA adalah banyaknya anggota A. Ada 5. Dari mana? 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian banyak himpunan bagian dari A dapat dirumuskan sebagai 2 pangkat NA atau 2 pangkat banyaknya anggota A tadi. Sehingga dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 5. Bagaimana cara menghitungnya? Mudah sekali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ya, mengalinya di sini kita hitung karena pangkat 5 yakni 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, dikalikan dengan mudah. 2 kali 2, 4. Dikali 2 lagi 8. Dikali 2 lagi jadi 16. Dikali 2 jadi 32. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari A itu ada 32 himpunan bagian. Ya, ini himpunan bagian dari A. Oke, bisa dilanjut? Kita lanjut ke soal nomor 11. Diketahui himpunan A anggotanya A, B, C, D, E, F. Dan B anggotanya A, I, U, E, O. Atau huruf vokal.
maka gabungan himpunan A dan B adalah. Bagaimana? Ya, perhatikan pembahasannya. Gabungan himpunan simbolnya seperti huruf U, ya, seperti ini. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya menjadi anggota himpunan A atau B, ya. Jadi anggotanya ya ini atau ini. Jadi digabung, ya. Kita gabung menjadi seperti ini. Kita tulis ya A union B atau gabungan antara A dan B itu sama dengan himpunan yang anggotanya A, B, C, D, E, F, I, U, O, ya. Jadi anggota A digabung anggota B, ya. Di mana di sini dalam menulis himpunan anggotanya hanya ditulis sekali, walaupun di sini ada A, di sini juga ada A, bukan berarti A dan A, ya, hanya ditulis sekali. Demikian juga di sini ada huruf E, di sini juga ada huruf E, maka huruf E tersebut ditulis sekali. Gitu ya. Oke, jadi untuk gabungan himpunan, maka di sini menggabungkan anggota dua himpunan tersebut, ya. Tapi setiap anggota hanya ditulis satu kali. Oke, dapat dipahami ya? Pasti dapat. Kita lanjut ke soal nomor 12. Diketahui himpunan A, A, B, C, D, E, F, dan B, A, I, U, E, O. Maka selisih himpunan A dan B adalah atau sama dengan siapa saja? Bagaimana untuk selisih? Ya, perhatikan pembahasannya. Selisih atau pengurangan simbolnya menggunakan lambang seperti ini ya, strip ya. Ya, kalian sudah biasa menggunakan pengurangan. Selisih dari A oleh B itu dapat ditulis A dikurangi B seperti ini ya. Sama di sini yang A itu A, B, C, D, E, F dikurangi oleh B, B yang anggotanya A, I, U, E, O. Nah, dalam pengurangan di sini yang dapat dikurangkan hanyalah yang sama anggotanya, artinya A dikurangi A habis, gitu ya. Siapa lagi yang bisa dikurangi? E ya. E dikurangi E habis. Sementara yang B, C, D, F tidak dapat dikurangi. Jadi tersisa jadi seperti ini. B, C, D, F. Nah, inilah selisihnya. Selisih antara A dikurangi B adalah B, C, D, F. Bagaimana nanti kalau dibalik? Misalnya di sini selisih dari B oleh A, maka di sini ya, B dikurangi A, maka di sini himpunannya dibalik juga ya. A, I, U, E, O dikurangi himpunan A, B, C, D, E, F. Ya, sehingga yang tersisa tentunya yang berbeda. Ya, A-nya hilang, E-nya juga hilang. Yang tidak hilang adalah I, U, dan O. Sehingga kita tulis B dikurangi A atau selisih B oleh A adalah I, U, O. Gimana? Mudah ya? Bedakan di sini A dikurangi B atau selisih dari A oleh B adalah B, C, D, F. Kalau dibalik B dikurangi A maka selisihnya adalah I, U, O. Ingat ya? Iya, pasti ingat. Kita lanjut ke soal nomor 13. Berikut ini data kesukaan siswa di suatu kelas. 21 orang suka basket, 19 orang suka sepak bola, dan 8 orang suka keduanya. Serta ada 14 orang tidak suka keduanya. Maka tentukan jumlah siswa dalam kelas tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, perhatikan di sini kalau digambar dalam bentuk diagram Venn, di sini dalam satu kelas itu ya dinyatakan sebagai himpunan semesta atau dalam gambar berbentuk persegi panjang. Kemudian diberi nama S. Kemudian untuk kelompok yang suka basket,
kita beri korva, ya, kita beri nama basket, dan yang suka sepak bola juga korva, kita beri nama sepak bola. Kemudian di sini karena ada yang suka kedua-duanya, maka untuk menuliskan dalam diagram Venn itu, ya, angka 8 ini ya, 8 orang suka keduanya, maka kita tulis di bagian irisan, ya, yang berwarna kuning ini. Ini merupakan tempat siswa atau orang yang suka basket dan sepak bola. Ada berapa? Ada 8 orang. Gitu ya. Jadi kalau kita tulis seperti ini, suka keduanya itu ada 8. Sementara yang suka basket saja, berarti yang di sebelah kiri, kok dapat 13 dari mana? Nah, di sini dari yang diketahui di sini 21 orang suka basket dikurangi yang sudah tertulis duluan, ya, yang suka keduanya. Nah, di sini 21 dikurangi 8 diperoleh 13. Jadi berarti 13 ini yang menyukai basket saja. Oke. Sementara yang suka sepak bola saja, ya, yang ada di sebelah kanan sini, ya, dapat 11. Dari mana 11? Yaitu yang diketahui di sini yang suka sepak bola, berarti yang ada di dalam lingkaran sepak bola itu totalnya ada 19. Sudah tertulis 8, maka sisanya ada 11 seperti ini. Oke? Nah, sementara yang tidak suka keduanya ditaruh di luar korva basket dan sepak bola, tetapi masih ada di dalam dalam kelas atau di dalam persegi panjang atau dalam himpunan semesta. Ya, ditulis 14 orang. Ya, jadi tidak suka keduanya 14 orang dari sini. Oke. Sementara di sini ditanyakan jumlah siswa dalam kelas tersebut. Jumlah siswa dalam kelas tersebut berarti kita menjumlahkan seluruhnya. Di sini ada yang suka basket saja, yang suka keduanya, suka sepak bola, dan tidak suka keduanya. Atau kita jumlahkan saja di sini. 8 ditambah 13 tambah 11 tambah 14. Sama dengan berapa? Iya, 46. Kita jumlahkan biasa, ya. Jumlahkan seluruhnya yang ada di dalam persegi panjang ini. 13, 8, 11, dan 14. Nah, kalian urutannya boleh aja berbeda, ya. Tidak harus seperti ini. Boleh dibulak-balik, pasti akan sama. 14 tambah 11 tambah 8 tambah 13, gitu juga boleh, ya. 8 dulu juga boleh, tambah 13 tambah 11 tambah 14 juga boleh. Oke? Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Sekelompok siswa berjumlah 70 orang. Didata tentang hobinya. Diperoleh data 35 orang hobi bernyanyi, 40 orang berolahraga, 15 orang hobi keduanya, dan sisanya tidak hobi keduanya. Tentukan banyak siswa yang tidak hobi keduanya. Bagaimana caranya? Ya, kita tulis yang diketahui dulu. Jumlah siswanya ada 70 orang. Kemudian yang hobi keduanya, nah kita cari berapa tadi, ya? Yang hobi keduanya adalah 15 orang. Ya, ada 15 orang. Kemudian kita dapat menentukan banyaknya siswa yang hobi bernyanyi saja, ya. Yang bernyanyi tadi berapa ini? Iya, di sini ada 35 orang. Nah, karena hanya bernyanyi saja, berarti kita kurangi yang keduanya. Ya, yang hobi keduanya kan ada 15. Berarti 35 dikurangi 15. Berarti di sini ada 20 orang. Demikian juga untuk menghitung banyaknya siswa yang berolahraga saja atau hobinya olahraga saja, tidak hobi nyanyi. Ya, berarti
Ya, ada 40 orang tadi. Yang berolahraga tadi dikurangi yang hobi keduanya. Dikurangi 15. Sehingga diperoleh 25 orang. Kemudian, tidak hobi keduanya berapa? Kita wakili dengan N. Karena di sini ada yang hobi keduanya dan sisanya tidak hobi keduanya. Tetapi belum tahu. Kita wakili dengan huruf N gitu ya. Oke. Jadi N itu untuk mewakili yang belum tahu. Ya, masih misteri. Oke? Iya. Kita gunakan jumlah siswa itu harus sama dengan 70. Jadi dari yang diketahui dari awal ya. Jumlah siswa itu sama dengan 70. Di mana jumlah siswa itu berasal dari menjumlahkan seluruhnya ya. Di sini kita menjumlahkan mulai dari 15 yang suka keduanya, tambah 20, tambah 25, dan N. Kita jumlahkan harus sama dengan 70. Begitu ya, bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya yang 15, 20, dan 25 dapat kita hitung menjadi berapa? Ya, menjadi 60. Kemudian ditambah N yang belum tahu harus sama dengan 70. Untuk mendapatkan nilai N bagaimana? Tentunya 70 dikurangi 60 ya. 60 di sini positif ya. Di sini jadi negatif. Oke? Sehingga N sama dengan 10. Mudah bukan? Iya, jadi banyaknya siswa yang tidak hobi keduanya ada berapa? Iya, ada 10 orang. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Kemudian tentukan irisan A dan B. Mana gambarnya? Iya. Ini ada gambar dua kurva, yaitu kurva A dan kurva B, atau himpunan A dan himpunan B. Ya. Di mana di sini mempunyai anggota. Untuk A adalah 4, 6, 2. Yang B-nya 2, 3, dan 5. Karena permintaan atau pertanyaannya adalah irisan A dan B, kita harus tahu apa itu irisan A dan B. Lambangnya seperti ini ya. Jadi kalau ada tulisan atau bentuk seperti ini, maka kita baca A irisan B atau irisan A dan B. Siapakah irisan A dan B itu? Adalah himpunan yang anggotanya menjadi anggota A dan menjadi anggota B sekaligus ya. Jadi di sini himpunan yang anggotanya ada di dalam B sekaligus ada di dalam A atau dibalik gitu ya, boleh. Angka berapa? Iya, di sini angka 2. Jadi yang dimaksud irisan adalah wilayah atau daerah yang berwarna biru muda ini ya. Nah, di sini ada kuning, biru muda, dan hijau. Maka yang berwarna biru muda ini disebut sebagai irisan. Maka kita dapat menuliskan irisan A dan B sama dengan himpunan yang anggotanya angka 2. Gitu ya? Iya. Mudah bukan? Pasti mudah. Oke. Ternyata sudah sampai pada akhir pembahasan untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua menjadi pintar dan sukses. Amin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.